Analis perdagangan memprediksi, guncangan China 2.0 akan terjadi pada perekonomian AS. Analis perdagangan Michael Stumo, CEO Koalisi untuk Amerika Sejahtera, memperingatkan bahwa ekonomi AS mungkin akan segera menghadapi peristiwa China Shock 2.0, mirip dengan yang dialami pada awal tahun 2000-an setelah China bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia, WTO. Stumo percaya bahwa karena terbatasnya permintaan konsumen dan melambatnya proyek-proyek infrastruktur di China, negara ini akan berfokus pada perluasan ekspor untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi sebesar 5%, dengan Amerika Serikat sebagai target utama. Stumo berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan China menemukan cara untuk menghindari tarif yang diberlakukan oleh pemerintahan Trump dan dipertahankan oleh pemerintahan Biden. Perusahaan-perusahaan ini mengirimkan ekspor melalui negara lain, atau mendirikan pabrik di Meksiko dan Amerika Serikat. Selain itu, perusahaan-perusahaan China mengambil keuntungan dari subsidi AS, seperti kredit pajak Undang-Undang Pengurangan Inflasi, dan juga menerima subsidi dari pemerintah mereka sendiri. Stumo memperingatkan bahwa jika tidak ada tindakan yang diambil, AS dapat menghadapi kiamat otomotif atau kiamat tenaga surya karena perusahaan-perusahaan China melemahkan dan mengalahkan produsen yang berbasis di AS. Periode guncangan China yang pertama, yang terjadi setelah bergabungnya China ke WTO, memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian AS. Sebuah makalah penelitian tahun 2016 oleh ekonom David H. Autor, David Don, dan Gordon H. Hansen memperkirakan sekitar 2,4 juta pekerjaan manufaktur AS hilang antara tahun 1999 dan 2011 sebagai akibat dari peningkatan impor China. Namun, para ekonom lain memiliki pandangan yang berbeda mengenai besarnya dampaknya. Sebagai contoh, sebuah makalah penelitian tahun 2017 oleh ekonom Robert C. Vinstrad dan Akira Sasahara memperkirakan bahwa meskipun sekitar 2 juta pekerjaan AS hilang selama periode guncangan China, sekitar 6,6 juta pekerjaan AS tercipta dari pertumbuhan ekspor AS selama periode yang sama. Cato Institute, sebuah wadah pemikir yang berorientasi pada libertarian, berpendapat bahwa tarif perdagangan era Trump terhadap impor China tidak membalikkan kerugian di sektor manufaktur AS dan malah berkontribusi pada hilangnya pekerjaan di sektor manufaktur. Penulis Scott Lincicome dan Huan Zhu menyimpulkan dalam laporan pada bulan Desember tahun 2023 bahwa meskipun beberapa pekerjaan manufaktur AS hilang dan beberapa komunitas mungkin terkena dampak yang tidak proporsional, dampak keseluruhan dari guncangan China tetap menjadi bahan perdebatan ilmiah yang sengit, terutama ketika mempertimbangkan tren ekonomi yang sudah ada sebelumnya, keuntungan dalam pekerjaan jasa Amerika, manfaat bagi konsumen, dan peningkatan ekspor AS. The Tax Foundation, wadah pemikir kebijakan lainnya, juga menentang penggunaan tarif untuk melindungi perekonomian AS. Penulis Erica York menulis dalam sebuah artikel pada bulan Desember tahun 2021 yang mengkritik Presiden Trump dan Presiden Biden karena mempertahankan tarif atas barang-barang China. Tarif pada akhirnya ditanggung oleh konsumen dan dunia usaha dalam perekonomian domestik. Hal ini dapat menyebabkan stagnasi karena industri yang dilindungi terlindungi dari tekanan persaingan, dan mengundang tarif balasan dari negara lain yang datang dengan biaya tambahan.